Diam-diam, Aji Krishna menggandeng artis Natasha Wilona dan Raffi Ahmad membangun kerajaan bisnis baru di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Mereka akan membangun bisnis kampung UMKM dan hutan bambu di atas lahan seluas 40 hektar. Pemandangan lokasi tersebut yang langsung ke pantai dan laut lepas yang eksotik dan dikenal sebagai tempat diving dan tempat melihat lumba-lumba yang sudah dikenal di dunia menjadi daya tarik lokasi tersebut bagi Wilona. Natasha Wilona ditemani ibundanya dan diantar oleh Aji Krishna mendatangi lokasi tersebut. Tak main-main, peresmian peletakan batu pertama kampung UMKM Krishna Heritage tersebut telah dilakukan baru-baru ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari dan dihadiri oleh Bupati Buleleng Bali dan stafnya. Lantas, seperti apa serunya perjalanan Wilona dan Aji Krishna menempuh perjalanan 4 jam ke lokasi tersebut menggunakan kendaraan off-road? Seperti apa pula kegembiraan Wilona ketika tiba di lokasi tersebut? Seperti apa kata Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Kodari atas rencana Aji Krishna memajukan UMKM di Singaraja, Bali Utara dan menjadi kampung UMKM pertama di Indonesia itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Pengusaha beken asal Bali, yaitu Aji Krishna bersama dengan sahabatnya, artis Natasha Wilona dan Raffi Ahmad berencana membangun kerajaan bisnis UMKM bersama di Singaraja, Bali. Natasha Wilona belakangan ini tampaknya sudah mulai membidik ranah bisnis yang lebih luas, alias melebarkan sayap bisnisnya. Bagaimana tidak? Ia bersama Aji Krishna dan Raffi Ahmad rupanya sudah membeli lahan seluas 40 hektar di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Baru-baru ini Aji Krishna dan Natasha Wilona pun langsung survei ke lokasi tersebut. Natasha Wilona pun bersiap berangkat dari kamar hotelnya yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi sejak persiapannya mempercantik diri tanpa bantuan makeup artis. Perjalanan dari Sanur Bali menuju Singaraja mereka tiba pada malam hari. Natasha Wilona beristirahat semalaman, menyiapkan tenaga agar keesokan paginya bisa berangkat ke lokasi untuk melakukan survei lahan yang telah dibelinya tersebut. Menurut aku paling susah alis, karena alis tuh kayak harus seimbang ya? Seimbang, sedangkan alis manusia tuh enggak sama rata gitu kiri kanan. Karena alis itu tuh kayak saudara, bukan saudara kembar. Makanya yang bikinnya harus kayak bener-bener fokus banget. Alaminya. Iya dong. Kayak ya udah begini aja cukup. Justru kan aku suka make up, aku kan emang orangnya hobi banget make up. Jadi bagi aku nggak apa-apa. Yang kayak gini jadi kita bisa berkreasi sendiri gitu dengan wajah kita. Kalau make up tuh bagi aku paling PR pasti mata. Karena mata tuh harus bener-bener Hidup ya? hidup, harus pas dandanannya, nggak boleh yang kayak berlebihan, nggak boleh yang terlalu soft juga. Oke guys, jadi aku udah nyampe di Singaraja. Walaupun aku nyampe sudah matahari mau terbenam, sekarang mau istirahat dulu supaya besok bisa beraktivitas dalam keadaan yang sehat. Besok rencananya mau ngapain, Wil? Besok rencananya apa aja sih? Besok apa sih? Melihat persiapan pembangunan kampung UMKM dan
hutan bambu. Nah, di situ juga ada beberapa lahan Wilona di situ. Nah, sekarang memutuskan Haji mau lah. pilih yang mana. Karena kemarin kan belum bisa dipilih karena masih semak belum hari itu. Kalau sekarang kan udah bentuk udah rapi. Jadi besok siang aja loh. Karena tadinya kan sekalian hari ini. Nah, keburu ini udah ada Udah gelap. Jadi besok siang aja. Berarti sampai ketemu besok. Kesibukannya sekarang lagi lebih banyak fokus ngurus di bisnis dan lebih banyak liburan bersama keluarga. Emang lagi kebetulan ada waktunya dan pengen lebih banyak waktu liburan aja sih sama keluarga. Bukannya gimana ya, cuma emang lebih memilih dan kalau emang ada yang tepat dan pas baru diambil, kalau tidak ya kebetulan lagi ada pekerjaan lain aja gitu. Wilona tuh anak yang baik, pekerja keras, ya kan, dan ya sampai detik ini masih tinggal sama orang tua. Karena belum nikah sih. Ya iyalah, mau tinggal di mana? Yang pasti bersyukur Tuhan kasih semuanya kemudahan, ditunjukkan jalan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ya kan. Terus juga dipermudah semua usahanya. Itu aja sih yang paling penting, bersyukur ya poinnya. Petualangan Natasha Wilona, ibundanya, dan Ajik Krishna pun dimulai menuju lokasi bisnis baru mereka bersama Raffi Ahmad itu. Diliput secara eksklusif oleh tim intens investigasi, Wilona bersama sang mama pun diantar Ajik Krishna menggunakan mobil off-road. Tak hanya menanjak karena daerah berbukit, tapi juga menurun dengan cukup terjal ke lembah Singaraja. Saking ekstremnya medan yang dilewati, Wilona dan sang mama sampai berpegangan akibat guncangan yang cukup kuat. Hai Dan, kita mau melihat tanah di lahan UMKM-nya Aji. Jadi ini tanahnya Aji sebenarnya, ya kan? Kita ada banget, kita mau ngintip aja seperti apa nanti dan projectionnya nanti Aji akan mau buat seperti apa kita juga belum tahu. Tapi yang pasti katanya akan mensupport UMKM di Bali Utara. Sekarang kita naik mobil off-road. Dulu banget kita pernah naik mobil ini ya Ji ya. Waktu pandemi yang nyetir Aji. Ya, selalu jadi driver. Sampai hampir kebalik-balik gitu. Jadi kita beli jalan di sini. Cuma 1 kilo, cuma 750 meter. Busannya Ji. Will, Ya. kalau Aji yang nyetir gimana Will? Aman. Aku aman sih karena aku aku juga suka ngebut, nah jadi aku gak deg-degan, tapi aku lebih worry terhadap mama yang duduk di belakang udah pegangan tangan tuh. Semangat! Setibanya di lokasi tanah seluas 40 hektar yang telah dibeli Ajik Krishna, Natasha Wilona, dan Raffi Ahmad tersebut yang telah melakukan perjalanan selama 4 jam dan harus melalui medan ekstrim pun terobati. Wilona pun mengaku jatuh hati dengan lokasi tersebut karena pemandangannya yang indah dan bisa melihat hamparan laut dan pantai dari ketinggian. Pembagian atas lokasi tersebut adalah Natasha Wilona kebagian luas 1 hektar, sementara Raffi Ahmad mendapat sekitar 10 hektar. Sisanya 29 hektar bagian Ajik Krishna. Inilah kemarin tempat Aji melakukan peletakan batu pertama. Aku nggak tahu part tanahku yang mana, bisa aja mungkin di ujung sana. Tanah Wilona yang mana, Raffi yang mana. Nah, master plan kan baru jadi ini hari ini. Jadi bulan depan udah kita bisa putuskan. Tapi yang jelas view semua dapat. Ini sih indah banget, bagus banget, dan kebayang nggak sih view-nya tuh langsung Laut Lovina. Menduga lah tadi. Aku udah tahu bahwa lautnya Bali Utara tuh masih super bersih dan indah banget. Makanya pas mama bilang kayak ada yang bagus nih namanya ya langsung kayak oh yaudah. Karena memang worth it lah. Itu yang tadi aku bilang tuh. Tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah. Adanya yang worth it atau tidak. Biasanya kita bisa lihat Gili Manuk,
terus langsung nyebrang ke Banyuwangi. Ini sayangnya aja lagi agak sedikit berawan. Kalau nggak pasti bisa ngeliat view-nya lebih indah lagi. Kita udah ada di atas puncaknya soalnya. Natasha Wilona pun mengungkap alasannya dirinya ikut berbisnis bersama Ajik Krishna membangun kampung UMKM di Singaraja, Bali. Wilona memutuskan membeli lahan di Singaraja karena pemandangan laut dan pantainya yang eksotik. Tak hanya itu, menurut Wilona, Laut Singaraja sudah terkenal di seluruh dunia sebagai lokasi dolphin watching atau tempat menonton lumba-lumba dan tempat diving terbaik. Hal itu akan menjadi daya jual Singaraja dan membuatnya bakal semakin diminati banyak pengunjung di kemudian hari. Hadirnya kampung UMKM dan hutan bambu seluas 40 hektar akan menambah daya tarik wisatawan yang luar biasa untuk mengunjungi Singaraja. Bagus ya. Gila, kayak gini deh. Doakan ya supaya semuanya lancar. Kayak lukisan ya, Wil. Iya. Ini udah kayak lukisan. Aku juga punya tanah di Bali di Singaraja. Nggak menduga sih, jujur nggak pernah menduga punya tanah di Singaraja, karena jujur kan memang anak-anak muda tuh kadang berpikir kayak ke Singaraja cukup jauh, tapi ya berharap kan supaya nanti ada akses-akses yang lebih mudah, jadi orang-orang juga bisa menikmati keindahan laut di Singaraja, karena memang sebenarnya Laut Singaraja ini sudah terkenal di kalangan dunia, terutama buat dolphin watching sama buat diving. Tapi problemnya orang kadang harus effort banget untuk pergi ke sininya itu. Ya. Kalau udah ada bandara, kalau udah ada akses yang gampang, pasti aku yakin akan sangat maju dan berkembang. Worth it dong. Berarti para pecinta laut bisa bakal betah banget di sini. Udaranya masih seger gitu ya. Sunsetnya enak banget. Apalagi kan julukan Wilona itu. Julukannya buat Singaraja, kota 100 air terjun. Iya. Kota 100 air terjun. Julukannya gitu Tan. Jadi Singaraja terkenalnya sebagai Kota pendidikan dan di sini banyak air terjun. Nah, jadi satu-satunya nanti di Bali itu yang ada kampung UMKM di Indonesia loh. Pertama kali ada kampung UMKM di Indonesia nya di Bali, itu pun di Bali Utara. Yang dibangun oleh Ajik Krishna. Amin. Luar biasa ya, Aji sangat mensupport UMKM. Oke pemirsa, hari ini kita sudah selesai melihat lahan UMKM di Singaraja bersama Aji. Dan sekarang saatnya aku kembali ke Jakarta, aku flight malam, jadi kita udah harus langsung jalan ke Denpasar. Ajik. Aji, waktunya. Sama-sama kita hari ini balik bareng ke Denpasar sebelum hujan karena Betul. waktunya udah mepet untuk ke bandara. Oke, baiklah, let's go. Ajik Krishna telah mengundang sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Muhammad Kodari, dan Bupati Buleleng Bali dan stafnya untuk melakukan peletakan batu pertama di lokasi seluas 40 hektare tersebut. Hal itu menandai bahwa di lokasi tersebut akan dibangun bisnis yang diberi nama Kampung UMKM Krishna dan Hutan Bambu. Peresmian dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Kodari. Dalam sambutannya, Kodari menilai Ajik Krishna sebagai the godfather-nya UMKM di Indonesia. Dan lokasi seluas 41 hektare tersebut akan menjadi wujud bagaimana imajinasi seorang Ajik bisa mengubah sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Prepare ke lokasi persiapan peletakan batu pertama Kampung UMKM dan Kampung Bambu bersama Kepala Staf Presiden dan Wakil Bupati. Pak di depan ini itu. Ini Bisa saya nyetir, saya bisa naik. Dia yang itu. Ini 4x4. Ya. Siap.
Aji ini, beliau pada hari ini saya rasa merupakan tokoh UMKM paling terkemuka di Indonesia, bukan hanya di Bali. Ya, tepuk tangan buat Aji. Kalau ada film The Godfather gitu ya, dan ada versi UMKM-nya itu Godfather UMKM itu namanya Aji itu. Jadi Aji ini adalah tokoh yang mampu membangun UMKM, mampu mengelola suatu usaha menjadi sedemikian besar, sedemikian banyak, sedemikian beragam, dan itu tidak banyak Pak orang yang bisa seperti itu. Jadi saya kira Bali sekali lagi sangat beruntung, Indonesia beruntung punya Aji. Soal tempat ini, ya, jadi tempat ini adalah wujud atau bagian dari contoh bagaimana imajinasi seorang Aji itu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang tadinya kecil menjadi besar, sesuatu yang kayaknya itu tidak punya potensi tapi kemudian bisa meledak, ya, luar biasa. Di sisi lain, sahabat Natasha Wilona yang juga pengusaha Bali, Aji Krishna, telah menikahkan putrinya dengan penuh kemegahan baru-baru ini. Lantas, seperti apa megah dan spektakulernya konsep resepsi pernikahan putri kedua Aji Krishna yang dibalut dengan konsep tradisi Bali tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kebahagiaan sebelumnya terlihat menyelimuti pasangan pengantin baru, yaitu putri kedua pengusaha Aji Krishna dengan nama Gusti Ayudiah Chandra Dewi dengan pangeran hatinya yang bernama Jimmy asal Tabanan, Bali. Acara puncak rangkaian pernikahan mereka tampak megah dan spektakuler digelar hari Minggu, tanggal 5 April 2026 di Bali. Pesta resepsi pernikahan mereka tampak digelar dengan konsep adat Bali, namun dikemas dalam nuansa yang mewah, megah, meriah, dan spektakuler. Undangan yang hadir di lokasi acara pernikahan disambut dengan deretan pajangan mobil mewah milik Aji Krishna di pelataran venue pernikahan tersebut hingga mengundang decak kagum para undangan yang hadir. Tak hanya itu, panggung acara resepsi yang spektakuler itu didekorasi dengan tata pencahayaan dan pernak-pernik mewah. Dan disuguhi pula tari-tarian daerah Bali dengan estetika yang sangat berkelas dan meriah serta menakjubkan. Seperti inilah kemegahan dan spektakulernya pernikahan putri kedua Aji Krishna yang diliput oleh tim Intens Investigasi langsung dari Bali. Mendukung kemegahan acara resepsi tersebut, pernikahan putri kedua pengusaha Bali, Aji Krishna ini, selain bertabur bintang papan atas Indonesia, juga dihadiri oleh segelintir tokoh politik dan politisi, seperti mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, dan Titi Soeharto. Tak hanya itu, tak ketinggalan sahabat Aji Krishna, yaitu artis Natasha Wilona, Felicia Angelista, dan Immanuel Kaisar Hito, serta sederet selebriti papan atas lainnya. Seperti inilah ucapan dan doa dari para selebriti tersebut. Banyak banget, banyak banget. Tadi kayak pesawat semuanya dicatat Aji gitu ya. Dari jam berapa nanti? Iya, atau semuanya nama Aji semuanya. Apa lu kan? Iya, ini papa yang baik. Siapin semuanya yang kebingungan. Kan ada yang mikir ini yang nikah anak Aji, udah kayak Aji yang nikah. Iya, makanya Aji semua.
Ajik Krishna yang telah resmi menikahkan putrinya dengan pemuda asal Tabanan Bali, yaitu Jimmy. Tentu saja diselimuti kebahagiaan yang luar biasa pula. Acara resepsi yang digelar dalam balutan nuansa budaya Bali pun sukses menghibur para tamu dan undangan. Dengan rendah hati, ia berterima kasih kepada para tamu dan undangan yang di matanya adalah kebanyakan orang-orang hebat, tokoh politik, menteri, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, para politisi, para artis papan atas, baik dari ibu kota maupun lokal maupun para pejabat di daerah Bali. Wajar jika Ajik Krishna berterima kasih karena total tamu undangan yang hadir berjumlah 1.500 orang. Saya berterima kasih, padahal saya hanya orang biasa-biasa saja, tetapi yang datang orang-orang hebat semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan tamu, baik pejabat, baik teman-teman artis, anggota dewan, DPD RI dan DPR, bupati, wali kota, dan para menteri. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon doanya semoga acara pernikahan anak kami berjalan lancar. Perasaan sebagai orang tua campur-campur. Sedih iya, senang iya, ya karena kan anak biasa di rumah kita ngumpul bareng. Nah sekarang diambil orang, jadi ya mau nggak mau ya namanya sebagai orang tua punya anak sudah besar ya seyogyanya ya sudah harusnya menikah. Tapi saya yakin meskipun dia udah menikah, udah berumah tangga, saya yakin anak saya pasti akan sering tetap ke rumah. Gitu. Ketemu di sini utama total 1.200, tamu-tamu yang hadir ada para pejabat juga, ada dan DPR, RT, DPD, masuk juga PNS Kapol hadir, ada Pak Menteri juga hadir dan Pak Jokowi juga. Dan pastinya banyak artis yang hadir. Cuman ada beberapa yang welcome, kita lagi ada. Ya karena ini kan nikahannya memang budaya adat Bali, tapi kalau betul-betul adat Balinya itu kemarin upacara adatnya. Kalau sekarang resepsinya, tapi konsepnya tetap budaya Bali. Sebagai pasangan pengantin baru Raja dan Ratu Sehari, putri kedua Ajik Krishna yaitu Gusti Ayu Diah Chandra Dewi dan pangeran cintanya Jimmy asal Tabanan Bali tampak hanyut dalam kebahagiaan luar biasa. Ditemui awak media di sela-sela acara resepsi pernikahannya, pasangan ini mengungkapkan rasa syukur dan bahagia mereka karena kini mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri setelah melalui prosesi pernikahan adat Bali dan resepsi pernikahan yang megah, meriah, spektakuler, dan bertabur bintang papan atas dan tokoh-tokoh politik serta politisi dari pusat hingga daerah serta sejumlah pejabat lokal yang hadir. Prosesi pernikahan selama 3 hari berturut-turut dibalut dalam nuansa adat kental Bali. Dengan puncaknya, resepsi pernikahan yang kental dengan kemegahan ini akhirnya menghadirkan rasa syukur pada kalbu, Gusti Ayu dan Jimmy. Ini riasan apa namanya? Adat Bali. Jadi seperti raja dan ratu Bali. Tapi ini sudah modifikasi. Kalau yang asli yang kita kemarin pakai di upacara adat di tanggal 3 itu memang ada pakem Balinya, ada atasnya. Kalau ini udah modifikasi. Menyesuaikan dengan zaman. Beratnya berapa? Berapa gitu? Yang jelas berat ya, nggak tahu pastinya berapa tapi lumayan. Lumayan berat. Beratnya ini udah hari ketiga kita pakai perhiasan adat Bali, jadi lumayan berasa. Di sisi lain, doa dan ungkapan turut berbahagia mengalir dari para selebriti untuk pernikahan putri Ajik Krishna, yaitu Gusti Ayu Diah Chandra Dewi dan Jimmy. Lantas, seperti apa doa yang para artis panjatkan untuk Gusti Ayu dan Jimmy? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Pasangan artis Sony Septian dan Fairuz Arafik juga tampak menghadiri acara resepsi pernikahan megah dan spektakuler anak pengusaha Ajik Krishna di Bali pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Pasangan ini berangkat ke Bali untuk mengikuti acara resepsi tersebut tanpa memboyong anak-anak mereka. Setiba di tempat acara resepsi Gusti Ayu dan Jimmy, pasangan ini mengaku merasa takjub. Pasalnya, setiba di pelataran acara resepsi, mereka disambut deretan pajangan mobil mewah milik Ajik Krishna. Keduanya mengakui totalis Ajik Krishna dalam mengemas acara resepsi pernikahan putrinya. Tak lupa, keduanya berdoa agar rumah tangga Gusti Ayu dan Jimmy diliputi kebahagiaan dan langgeng hingga maut memisahkan mereka. Perjalanan berdua kita ke Bali kedua kali tanpa anak-anak. Karena yang pertama itu setelah honeymoon dulu pertama kali nikah. Iya, makanya ini selama kita 9 tahun. Nggak pernah berdua jalan selalu sama anak-anak. Iya, setelah 9 tahun akhirnya kita pergi berdua lagi dan apa ya, jadi tapi kayak gini loh, setiap kita pergi ke satu tempat yang kita ingat gini, kita di sini sama anak-anak, iya ya, itu aja. Nanti pindah tempat lagi, biasanya sini aja lari-lari, oh iya ya gitu. Pindah tempat lagi, biasanya sini jadi kan selalu kebayang-bayang mereka terus gitu. Keren, jadi kayak ajang ini ya, kumpul silaturahmi semuanya ya. Karena juga mempersiapkan ini semua juga keren banget, totalitas banget. Baru masuk aja disambut sama mobil-mobilnya Ajik semua di depan. Makanya ya gue bilang, Jik, mobil dipajang semua. Iya, di kamar ada coklat tuh. Oke, Jik. Dia prepare banget buat semuanya. Luar biasa sih. Luar biasa banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen